I found a love for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yang mana tugas kami tentang kelenjar adrenal. Pada dasarnya setiap orang memiliki dua buah kelenjar adrenal. Kedua kelenjar ini terletak di atas ginjal dan berukuran kurang lebih separuh ibu jari. Meski berukuran kecil, namun kelenjar adrenal memainkan peranan penting dalam memproduksi hormon dan mendukung berbagai fungsi di dalam tubuh. Sehingga gangguan pada kelenjar ini akan mengakibatkan dampak yang besar bagi tubuh, misalnya gangguan hormon. Oke. Sedangkan medula adrenal berperan dalam mengeluarkan hormon epinefrin atau biasa disebut dengan adrenalin dan norepinefrin atau biasa disebut dengan noradrenalin. Pada saat stres, kedua hormon ini memiliki fungsi yang serupa, yaitu bertugas untuk meningkatkan aliran darah ke otot, merangsang jantung berdetak lebih cepat, mempersiapkan tubuh menghadapi keadaan darurat, memicu pelepasan gula darah, meningkatkan kewaspadaan pikiran dan mengirimkan sinyal antara sel-sel saraf di otak. Sementara itu, hormon norepinefrin secara klinis biasanya dipakai untuk meningkatkan aliran dan tekanan darah ketika tekanan darah dalam tubuh berada jauh di bawah normal atau shock. Adrenal, kerja kelenjar adrenal di dalam tubuh diatur oleh orang lain, salah satunya kelenjar pituitari di otak. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal bagian luar dan medula adrenal bagian dalam. Korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah, kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan menadokortikoid yang mengatur hormon seks. Jika korteks adrenal berhenti berfungsi, maka proses metabolisme di dalam tubuh pun akan berhenti dan mengakibatkan munculnya penyakit. Penyakit kelenjar adrenal. Ada beberapa penyakit yang dapat memengaruhi fungsi kelenjar adrenal, yaitu 1. Penyakit sindrom Cushing. Sindrom Cushing terjadi ketika tubuh kelebihan hormon kortisol dalam waktu yang lama. Kondisi ini umumnya sering dialami wanita dan mereka yang berusia 25-40 tahun. Gejala yang ditimbulkan dari sindrom Cushing antara lain kenaikan berat badan, wajah sembab dan kemerahan, berjerawat atau terasa sangat lelah, otot melemah, serta meningkatkan tekanan darah yang lebih gula darah. Bila menyerang anak-anak, sindrom Cushing dapat menyebabkan obesitas yang bertumbuhnya yang terhambat. 2. Penyakit Addison. Penyakit Addison dapat terjadi ketika kelenjar adrenal mengalami kerusakan sehingga membuat tubuh kekurangan hormon kortisol. Wanita dan orang berusia 30-50 tahun rentan terkena penyakit ini. Penyakit Addison menimbulkan gejala berupa tubuh merasa kelelahan, kehilangan nafsu makan, berat badan, menurun otot, melemah, merasa sering haus, pusing-pusing, kram, bibir atau gusi menjadi kehitaman. Ketiga, penyakit pheochromocytoma, yang dimana penyakit tumor jinak yang berkembang di kelenjar adrenal. Biasanya kondisi ini dapat mempengaruhi salah satu ataupun kedua kelenjar adrenal. Penyakit pheochromocytoma bisa terjadi pada semua usia, namun paling banyak dialami pada usia 20-50 tahun. Gejala yang ditimbulkan dari kondisi ini antara lain sakit kepala, tremor, sesak napas, keringat secara berlebih, serta tekanan darah tinggi. Penyakit keempat, I found a hipoplasia love adrenal kongenital, merupakan penyakit for me. genetik yang menyebabkan kelenjar adrenal Darling, just dive right sehingga in, memengaruhi hormon yang follow my lead. lebih banyak diderita oleh laki-laki. I found a girl Sejak lahir, namun
beautiful and sweet. Penderitanya sudah berusia lebih tua. I never knew you were the someone waiting for. Dehidrasi, tekanan darah rendah, gula darah rendah, serta kelainan pada organ seksual.